Pada hari ini kita akan berbincang tentang sebuah temuan yang hebat yang kita beri nama menyusur jejak Gayo Prasejarah. Saya ingin menyapa Pak Ketua DPRK Aceh Tengah, Pak Arwin Mega. Assalamualaikum Pak Arwin Mega. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar? Alhamdulillah. Kalau begitu, terima kasih. Saya mengucapkan selamat datang di acara podcast legislatif kerjasama dengan Serambi Indonesia yang disiarkan jaringan Serambi Indonesia, serambinews.com bersama seluruh sosial media Serambi Group. Hari ini kita berbincang tentang kebudayaan dan masyarakat. Sebuah temuan yang dilakukan, sebuah penelitian yang dilakukan oleh Balai Arkeologi Sumatera Utara yang dipimpin oleh Dr. Ketut Wiratnyana MSI. Mereka melakukan penelitian arkeologi selama 10 tahun dan hasilnya antara lain mereka berhasil menemukan jejak kehidupan Gayo Prasejarah yang konon mereka berasal dari 8.400 sebelum Masehi. Saya ingin minta pendapat atau komentar Pak Ketua DPRK Pak Arwin Mega. Menurut Anda, apa kira-kira arti makna dari temuan jejak Gayo Prasejarah yang dilakukan oleh Balai Arkeologi Sumatera Utara ini dikaitkan dengan pembangunan Aceh Tengah khususnya dan dataran tinggi Gayo umumnya, baik masa sekarang maupun di masa yang akan datang? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, khususnya yang mengikuti acara ini. Perlu kami jawab, kami di lembaga ini memang secara khusus kita menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada tim peneliti arkeolog dari Balai Arkeolog Sumatera Utara yang diketuai Dr. Ketut Wiratnyana mulai serangkaian penelitian dan penggalian selama 10 tahun. Mereka menemukan berbagai peninggalan budaya dari zaman prasejarah. Mereka menemukan kerangka manusia. Nah, gerabah kapak, lonjong kapak persegi itu menandakan mata panah dan lain-lain sejak 8.400 tahun sebelum Masehi. Nah, ini sebuah penemuan yang luar biasa, bukan saja bagi orang Gayo, melainkan juga bagi Indonesia secara umumnya dan generasi penerus yang akan datang. Dari segi Gayo, penemuan arkeolog tersebut mempertegas jejak kehidupan orang Gayo prasejarah sejak zaman batu pertengahan, zaman batu muda sampai awal Masehi. Nah, dari segi Indonesianya bisa jadi pendapat mengubah peta secara penyebaran manusia di bumi Nusantara ini. Sekali lagi saya dan seluruh anggota DPR, kita semua mengucapkan penghargaan dan apresiasi atas penggalian dan penelitian arkeologi yang dilakukan Pak Ketut bersama timnya. Ini luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, temuan itu memiliki potensi besar dalam membidang pembangunan daerah, khususnya dataran tinggi Gayo di masa depan. Nah, selain memiliki potensi alam, danau laut tawar, nah kita juga punya Kopi Gayo, Taman Nasional seperti Gunung Loser, nah seperti
Saman Gayo yang telah menjadi warisan dunia tak benda. Ternyata negeri antara ini juga punya jejak kehidupan prasejarah. Nah, semua ini akan membuka Gayo lebih cerah dan cemerlang di masa akan datang. Bagaimana semua potensi budaya dan sejarah ini memberi nilai tambah kepada masyarakat dan kepada daerah. Jadi berdasarkan semua potensi itu, ya, apakah kita jelaskan lebih rinci konsep pembangunan Gayo mendatang? Jadi potensi-potensi itu sangat besar, Pak. Sangat pertama temuan itu memberi pengetahuan yang penting bagi kita. Kemudian itu bisa menjadi satu potensi besar dalam pembangunan Aceh Tengah dan Gayo. Nah, mungkin Pak Arwin bisa menjelaskan sedikit lebih rinci kira-kira pembangunan Gayo masa datang itu seperti apa dengan adanya jejak dan prasejarah. Baik, kita harus memikirkan dan menata masa depan berdasarkan potensi yang ada secara terintegrasi. Contoh, bidang pariwisata, kita sudah punya kopi, maka kita kembangkan wisata kopinya. Kita punya wisata danaunya, wisata alam, wisata loser, dan sekarang ada lagi wisata Gayo, prasejarah. Semua ini perlu perhatian dan strategi. Maka kita sama-sama orang Gayo mungkin menyiapkan pemandu wisata Gayo. Wisata Gayo prasejarah, informasi Gayo prasejarah, dan lain-lain. Nah, dari segi pendidikan, jejak Gayo prasejarah ini bisa diajarkan melalui bangku pendidikan. Bagaimana asal mula orang Gayo datang dan menetap, apa saja peninggalan sejarahnya, bagaimana lokasinya, apa kaitannya dengan teori penyebaran manusia, dan sebagainya. Wah, kalau begitu kita punya pekerjaan rumah yang sangat besar. Halo? Ya, berarti kita punya pekerjaan rumah yang sangat besar ini dalam kaitan itu. Bagaimana kita menyiapkan ini, Pak? Sudah. Ya, betul. Jadi sudah tentu saran saya, mari kita tata. Sejak sekarang kita dibangun diskusi dengan Pak Ketut. Kita dengarkan pandangan beliau. Kita dengarkan dari para akademis kita di kampus seperti Universitas Gajah Putih. Bisa juga mendengarkan pandangan daripada budayawan, seniman, dan sebagainya seperti tokoh-tokoh. Kira-kira begitu ya. Nah, Pak Arwin Mega adalah Ketua DPRK Aceh Tengah. Kira-kira Pak Arwin, apa yang bisa dimainkan DPRK Aceh Tengah dalam kaitannya dengan temuan prasejarah ini? Apa kira-kira yang bisa didukung dari segi legislatif ini? Ya, baik, terima kasih. DPR adalah lembaga legislatif. Nah, ketika fungsi kita sebagai pembuatan regulasi, penganggaran, dan pengawasan. Nah, kita bergerak di 3 fungsi itu, dari segi regulasi, peraturan, apa yang harus dilahirkan, nah termasuk kawasan loyang yang ada di tempat peninggalan arkeologis itu. Begitu kira-kira Pak Bika.
itu beberapa waktu yang lalu Dr. Ketut Wiratnyana mengusulkan agar loyang-loyang ini, penggalian arkeologi yang mereka lakukan penelitian ini dijadikan tanah adat, Pak. Dia mengusulkan sebaiknya lokasi-lokasi penggalian yang sudah mereka lakukan itu dijadikan sebagai tanah adat. Nah, menurut Pak Arwin bagaimana? Ya, halo. Ya, saya setuju. Ya. Saya setuju, mungkin lembaga DPRK juga setuju bahwa kalau perlu seluruh kawasan Danau Laut Tawar dijadikan tanah adat. Kira-kira gitu. Sebab di dalamnya tersimpan kehidupan jejak masa lalu Gayo. Nah, jadi ini kan perlu diatur dalam sebuah regulasi dalam membentuk kanun. Nah, regulasi ini digodok di DPRK. Jadi bersama-sama pihak eksekutif, begitu juga dengan penataan daerah wisatanya dan lain-lain, harus aturan sebagai payung hukum untuk melaksanakan kegiatan nantinya, kira-kira begitu. Jadi Bapak setuju bahwa wilayah, kalau perlu seluruh wilayah kawasan Danau Laut Tawar ini jadi tanah adat. Mantap. Ini saya kira sebuah pemikiran yang sangat cemerlang bahwa memang di dalamnya karena areal penggalian mereka ini adalah berada di tepi Danau Laut Tawar, ada di loyang Mendali, loyang Ujung Karang, loyang Pukes, loyang Muslimin di Katweran, loyang Kaming atau loyang Puru dan lain-lain. Saya kira sebuah ide yang baik apabila memang seluruh kawasan Danau Laut Tawar itu dijadikan tanah adat. Karena memang seperti Pak Ketua tadi menyampaikan, di dalamnya tersimpan Mas Gayo prasejarah. Nah, Pak Arwin, beberapa waktu lalu kami di Serambi Indonesia ini menurunkan sebuah berita, mempublikasikan sebuah berita. Berita ini adalah hasil temuan dari tim arkeologi Pak Ketut Wiratnyana dan kawan-kawan, yaitu sebuah anting yang ukurannya 3 cm ditemukan di loyang Muslimi. Secara visual, anting itu motifnya persis seperti motif Kerawang Gayo yang kita kenal sekarang ini. Nah, kira-kira menurut Pak Ketua, apa kira-kira kaitan temuan ini, Pak, dalam hubungan dengan motif-motif Gayo yang ada seperti yang menjadi latar belakang Bapak itu ada motif-motif Gayo, dan anting itu menyiratkan pola yang sama dengan motif yang ada sekarang. Pendapat Pak Arwin seperti apa, Pak? Ya, baik, terima kasih Pak Wedan. Ya, benar sekali. Inilah juga bagian yang harus kita kaji. Kita analisa, kita melibatkan tim ahli berbagai jejak motif Gayo yang sekarang kita sebut itu Kerawang Gayo. Nah, Kerawang Gayo ini mungkin sudah banyak orang tahu dan ternyata punya jejak dari awal Masehi dan bahkan prasejarah itu ada. Nah, termasuk pola hias. Pola hias itu gerabah ya, kalau nggak salah saya gerabah yang motifnya masih nyata sampai sekarang. Inilah yang harus kita teliti atau kita lebih dalam lagi. Kira-kira gitu Pak Fikar. Ya, baik Pak. Saya kira kita setuju bahwa kita harus melibatkan para ahli-ahli, mungkin ahli adat yang bisa menerjemahkan motif-motif, makna dan lain-lain, kemudian mengkoneksikannya, mencarikan hubungannya dengan jejak-jejak yang ditemukan oleh penggalian Pak Ketut tadi.